sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada gitu. Terlepas mau tidak dibayar ya silahkan saja. Kemudian terkait dengan saksi dari LPSK mengenai restitusi, kami melihat beginilah yang melatar belakangi kemudian keluarga korban mengajukan restitusi sebenarnya awalnya nggak pernah mengajukan. Ya, kemudian diyakinkan dari LPSK, bahkan ini menjadi P19 Kejaksaan untuk dihitungkan restitusi karena sejatinya restitusi ini adalah hak dari anak korban. Karena ini adalah hak, ada dicantumkan di dalam Undang-Undang LPSK, lalu secara teknis ada di Perma nomor 1 tahun 2022, ada juga di PP nomor 43 dan lain sebagainya. Artinya memang hak ini sudah disusun sedemikian rupa oleh negara untuk bisa dimintakan bagi korban. Sehingga ya kita mengajukan restitusi bahwa kemudian LPSK menghitungkan dengan segala komponen yang dibutuhkan, itu dilakukan dan kami percayakan sepenuhnya kepada LPSK. Tetapi dari persidangan hari ini, kalau dilihat yang lalu-lalu ya, bahwa mereka menyampaikan beberapa kali mereka sudah ada upaya ingin membantu, ingin damai dan lain sebagainya. Sebenarnya dari persidangan yang kita saksikan bersama hari ini, rasa-rasanya semua dari kuasa hukum terlihat dipen ya, terlihat menghindari pemenuhan terkait restitusi. Jadi buat kami ini menunjukkan sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada gitu. Terlepas mau tidak dibayar ya silahkan saja, toh ini yang akan memutuskan dan akan melakukan eksekusi adalah jaksa dan majelis hakim. Di mana di sini kita bisa melihat seserius apa negara mewujudkan hak restitusi. Kalau memang tidak bisa diwujudkan ya hapus aja pasal restitusi itu. Begitu. Pengacara David Ozora menilai pihak Mario Dandi tidak ada itikat baik terkait restitusi atau biaya ganti rugi pada korban. Hal tersebut diungkap Melissa Anggraini usai hadiri lanjutan sidang Mario Dandi dengan kehadiran saksi dari LPSK. Menunjukkan bahwa itikat baik itu tidak pernah ada. Mau tidak dibayar ya silakan saja. Toh, yang akan memutuskan jaksa dan majelis hakim. Melissa mengatakan bahwa restitusi sudah jadi bagian dari UU yang berlaku. Korban dalam hal ini sudah diatur negara untuk berhak mendapat biaya ganti rugi dari pelaku. Memang hak ini sudah disusun sedemikian rupa oleh negara untuk bisa dimintakan bagi korban. LPSK dalam persidangan ajukan restitusi atau biaya ganti rugi untuk David Ozora sebesar Rp120 miliar. Ketiga terdakwa itu menolak untuk membayar atau tiba-tiba menyatakan tidak mampu untuk membayar. Mekanismenya seperti apa untuk menindaklanjuti ketidakmampuan itu? Yang pertama, kalau kita merujuk Undang-Undang 12 tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual, itu yang undang-undang paling baru mengatur bahwa ada dana bantuan korban. Dana bantuan korban ini asalnya bisa dari uang kementerian, kemudian undang-undang kekerasan seksual tapi ya? Betul, itu yang paling baru. Tapi menjawab itu memang belum ada peraturan yang memaksa seorang terdakwa kalau kemudian tidak bisa membayar. Pada prakteknya yang sering dilakukan adalah membebankan pidana subsidiar pada praktek. Untuk tindak pidana ini apakah ada tindak pidana subsidiar pengganti restitusi? Dalam konteks peraturan ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Artinya kalau memang mereka menyatakan tidak bisa, bagaimana cara hukum menjangkaunya? Menghukum mereka seperti apa? Ada dua. Pertama, kalau pertanyaannya berdasarkan undang-undang memang belum ada sampai saat ini. Tapi terkait dengan praktek, pertama LPSK sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk mendiskusikan hal tersebut. Yang kedua, berangkat dari praktek, ya ada beberapa hal yang juga pernah dipraktekkan, misalnya membebankan pihak-pihak lain untuk ikut membayar. Itu ada kasus
kekerasan fisik juga terhadap anak, kemudian ada juga membebankan kepada pemerintah yang lain untuk ikut membayar restitusi. Oke, sudah punya data-datanya LPSK terkait dengan keadaan-keadaan yang memang tadi disampaikan? Maksudnya bisa dijadikan referensi bagi kami nanti? Bisa dicari. Bisa deh, baik.